Dalam ajaran kebatinan Jawa, ada satu kata yang tidak bisa diartikan hanya dengan logika, yaitu suwung. Kata ini terdengar sederhana, tapi maknanya sangat dalam. Bahkan bagi para leluhur yang telah menempuh jalan sunyi bertahun-tahun, suwung bukan sekadar keadaan tanpa isi, melainkan pintu menuju hakikat sejati kehidupan. Suwung bukan berarti tiada, melainkan keadaan di mana segala bentuk dan pikiran lenyap, sehingga yang tersisa hanyalah kesadaran murni. Di dalam suwung tidak ada aku dan engkau. Tidak ada menang atau kalah, tidak ada keinginan untuk menguasai. Yang ada hanyalah hening yang hidup, ruang batin tempat Tuhan bersemayam tanpa nama. Orang Jawa percaya bahwa suwung adalah keadaan tertinggi yang bisa dicapai manusia. Karena di dalam suwung, seseorang tidak lagi dikuasai oleh pikirannya sendiri. Ia tidak lagi terikat oleh waktu, oleh keinginan, atau oleh bentuk. Dalam keadaan suwung, manusia tidak mencari Tuhan di luar dirinya, melainkan menemukannya di dalam keheningan yang paling dalam. Para pini sepuh menyebutnya rasa sejati, yaitu kesadaran yang tidak lagi terbelah oleh pikiran. Di titik itu, manusia tidak lagi menilai, tidak lagi membandingkan, melainkan hanya menjadi saksi dari hidup yang mengalir. Inilah inti dari ajaran kebatinan. Kembali ke suwung, ke asal mula sebelum segala sesuatu diberi nama. Perjalanan menuju suwung adalah perjalanan meluruhkan ego. Dalam keseharian, manusia sibuk menjadi sesuatu, ingin dikenal, ingin dihargai, ingin dianggap benar. Padahal semua itu hanya bayangan yang menutupi cahaya sejati dalam dirinya. Leluhur mengatakan, manusia tidak akan pernah menemukan Tuhan selama ia masih sibuk mempertahankan aku. Karena di balik kata aku, tersembunyi tembok yang memisahkan manusia dari sumbernya. Dalam suwung, tembok itu runtuh. Tidak ada lagi aku, hanya ada kesadaran yang menyaksikan. Ketika seseorang sudah sampai di titik itu, ia tidak lagi merasa memiliki dunia, tetapi menyadari bahwa ia adalah bagian dari dunia itu sendiri. Ia tidak lagi mencari arti hidup, karena hidup itu sendiri sudah menjadi jawabannya. Namun perjalanan menuju suwung bukanlah jalan yang mudah. Ia membutuhkan keberanian untuk menghadapi diri sendiri. Tidak semua orang sanggup duduk dalam sepi dan melihat wajah batinnya sendiri yang sebenarnya. Dalam keheningan, segala hal yang disembunyikan akan muncul. Ketakutan, kesedihan, kemarahan, bahkan rasa bersalah. Semua itu harus dihadapi, bukan diusir. Karena suwung bukan tempat pelarian, melainkan tempat pembersihan. Ketika seseorang berani menatap bayangan dirinya, ia sedang membuka pintu menuju cahaya yang lebih dalam. Suwung bukan tentang menghapus emosi, tetapi menyadari bahwa semua rasa hanyalah gelombang sementara di permukaan samudera batin yang luas. Pada akhirnya, perjalanan menuju suwung adalah perjalanan pulang, bukan ke rumah, bukan ke tempat, tetapi ke asal mula diri, ke tempat di mana manusia dan alam tidak lagi terpisah, di mana doa tidak lagi berupa kata, tetapi napas yang menyatu dengan udara. Dalam suwung, waktu berhenti, dan manusia kembali menjadi bagian dari keabadian. Leluhur menyebutnya manunggal ing rasa, bersatu dalam kesadaran. Di titik itu, yang kosong tidak lagi terasa hampa, melainkan penuh oleh kehadiran yang suci. Karena dalam suwung, manusia tidak kehilangan apapun, justru menemukan segalanya dirinya, alam, dan Tuhan yang selama ini berdiam di dalam sunyi. Ketika seseorang mulai memasuki suwung, dunia luar perlahan kehilangan daya pikatnya. Bukan karena ia membencinya, tetapi karena ia telah menemukan sesuatu yang lebih luas di dalam dirinya. Dalam suwung, manusia tidak lagi hidup berdasarkan keinginan, melainkan berdasarkan kesadaran. Setiap napas menjadi doa, setiap langkah menjadi bentuk penghayatan atas kehidupan itu sendiri. Leluhur menggambarkan keadaan ini seperti cahaya kecil yang menyala di tengah gelap. Ia tidak memaksa untuk terang,
namun keberadaannya cukup untuk mengubah seluruh ruang di sekitarnya. Di dalam Suwung, seseorang mulai menyadari bahwa keheningan bukan ketiadaan, melainkan sumber dari segala suara, tempat semua kehidupan berawal dan berakhir dalam keseimbangan yang abadi. Rasa menjadi alat utama untuk memahami Suwung. Dalam ajaran kebatinan Jawa, rasa bukan hanya perasaan, melainkan pintu menuju kesadaran yang lebih tinggi. Rasa tidak dibentuk oleh logika, melainkan oleh keheningan batin. Ketika seseorang duduk dalam diam dan menenangkan pikirannya, yang muncul bukanlah kekosongan, tetapi cahaya lembut yang menuntun dari dalam. Cahaya itu tidak terlihat oleh mata, tetapi dirasakan oleh hati. Ia bukan datang dari luar, melainkan dari sumber yang sudah ada di dalam diri. Sejak awal, di saat itu, seseorang tidak lagi berusaha memahami hidup karena ia telah menjadi bagian dari kehidupan itu sendiri. Inilah titik di mana Suwung menjadi pengalaman, bukan lagi konsep. Dalam Suwung, waktu seolah berhenti. Tidak ada masa lalu untuk disesali. Tidak ada masa depan untuk dikhawatirkan. Yang ada hanyalah saat ini, napas ini, detik ini. Orang yang telah menyentuh Suwung sering digambarkan memiliki pandangan yang dalam namun tenang. Seolah matanya melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mereka tidak mudah marah, tidak mudah terguncang, dan tidak mudah sombong. Karena mereka tahu, semua yang tampak hanyalah bayangan, dan bayangan tidak bisa membuat luka pada cahaya. Itulah sebabnya, dalam ajaran leluhur, Suwung disebut juga sebagai pancering urip, pusat dari kehidupan, tempat manusia kembali setiap kali ia kehilangan arah. Bagi orang yang belum pernah menyentuh Suwung, mungkin keadaan ini tampak seperti kesunyian tanpa makna. Namun bagi mereka yang telah merasakannya, Suwung adalah anugerah tertinggi. Di dalam Suwung, manusia tidak lagi merasa terpisah dari alam atau Tuhan. Ia tidak perlu berdoa keras, karena doanya telah menjadi dirinya sendiri. Ia tidak memohon, karena ia telah menyatu dengan kehendak semesta. Hatinya menjadi bening, pikirannya menjadi ringan, tubuhnya terasa sebagai bagian dari aliran energi yang menghidupi segalanya. Dalam Suwung, manusia menjadi seperti air yang tidak memiliki bentuk, tapi bisa menjadi apa saja. Ia lembut, namun kuat, dan selalu mencari keseimbangan. Suwung adalah cahaya yang muncul ketika segala hal di dalam diri berhenti berisik. Ia tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dialami. Leluhur mengatakan, Suwung iku urip sejati. Suwung adalah kehidupan sejati, karena di sanalah manusia mengenal siapa dirinya sebenarnya, tanpa topeng, tanpa nama, tanpa tujuan, selain menjadi saksi atas kehendak Tuhan. Orang yang sudah mencapai Suwung akan berjalan di dunia dengan hati yang ringan. Ia bekerja, berbicara, dan tertawa seperti manusia biasa, tetapi di dalam dirinya tidak ada lagi gelombang yang mengguncang. Ia telah menjadi hening yang hidup, dan dalam keheningan itu, hidup menemukan bentuknya yang paling murni, penuh dalam kosong, abadi dalam diam. Leluhur mengajarkan bahwa Suwung bukanlah keadaan yang hanya bisa dicapai di tempat sunyi atau dalam meditasi panjang. Suwung justru hidup di tengah kesibukan, di sela-sela napas yang sering terlupa. Ia bukan hasil dari meninggalkan dunia, melainkan dari kemampuan untuk hadir sepenuhnya di dalamnya. Suwung tidak melarang manusia bekerja, berbicara, atau mencinta, tetapi mengajarkan bagaimana melakukannya tanpa kehilangan kesadaran. Ketika seseorang mampu menjalani hidup tanpa terbawa oleh hiruk-pikuknya, maka ia sedang hidup dalam Suwung. Orang seperti itu bisa tertawa tanpa kehilangan kedalaman, bisa menangis tanpa terikat pada kesedihan. Karena di balik semua emosi, ia telah menemukan ruang hening yang tidak pernah berubah. Dalam kehidupan sehari-hari, Suwung bisa hadir dalam hal-hal sederhana, saat seseorang meneguk air dengan penuh kesadaran, mendengarkan orang lain tanpa ingin menjawab, atau menatap langit sore tanpa berpikir apapun, sesungguhnya ia sedang menyentuh Suwung. Leluhur menyebutnya eling lan waspada,
ingat dan sadar. Ingat siapa dirinya, dan sadar atas apa yang sedang terjadi. Dua hal sederhana ini menjadi pintu untuk memasuki suwung di tengah rutinitas. Karena sejatinya, yang membuat manusia jauh dari suwung bukanlah dunia luar, melainkan pikirannya sendiri yang tidak pernah diam. Begitu manusia berhenti menentang hidup, suwung pun hadir, seperti udara yang sudah ada sejak awal, namun baru terasa ketika kita berhenti berlari. Dan ketika akhirnya manusia melebur dalam suwung, yang tersisa hanyalah cahaya. Tidak ada lagi nama, tidak ada lagi bentuk, tidak ada lagi aku, hanya kesadaran yang luas dan lembut, seperti langit yang menampung segala awan tanpa menolak satupun. Di titik itu, manusia tidak lagi memerlukan jawaban, karena ia telah menjadi jawaban itu sendiri. Leluhur menyebut keadaan ini sebagai manunggal ing suwung, bersatu dalam kekosongan yang penuh makna. Di sanalah hidup mencapai makna tertingginya, di mana kosong menjadi penuh, hening menjadi cahaya, dan manusia kembali menjadi bagian dari keabadian yang tidak pernah berawal dan tidak akan berakhir.